Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Julianti dengan NPM 22351008 dari kelas 5C. Saya di sini ingin mempresentasikan, yaitu di sini ada 5 materi. Yang pertama ada tutorial React untuk pemula, yang kedua tentang komponen, yang ketiga ada instalasi dan konfigurasi React, yang keempat membuat game tic-tac-toe dan membuat app catatan belanja. Di mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Rizky Fadilah, STME. Yang pertama ada pengenalan React. Apa itu React? React adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna UI yang efisien. Kemudian mengapa React populer? React populer karena komponen yang dapat digunakan kembali, memudahkan pengelolaan kode. Kemudian Virtual DOM meningkatkan performa aplikasi, dan ekosistem kuat mendukung pengembangan aplikasi kompleks. Kemudian selanjutnya ada fleksibilitas. Bisa digunakan dengan pustaka atau framework lain. Kemudian dukungan Meta atau Facebook menjamin pembaruan dan stabilitas. React efisien, fleksibel, dan cocok untuk berbagai platform, termasuk web dan mobile. Kemudian, konsep dasar React. Yang pertama ada JSX, sintaks mirip HTML untuk menulis komponen React. Yang kedua ada komponen, unit pembangun dasar dalam React. Yang ketiga ada props, cara mengirim data dari komponen induk ke anak. Yang keempat ada state, cara mengelola data yang dapat berubah dalam komponen. Yang kelima ada lifecycle method, yaitu metode yang dipanggil pada berbagai tahapan kehidupan komponen. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat React sederhana. Yang pertama membuat proyek React baru. Yang kedua menulis komponen-komponen sederhana. Yang ketiga mengelola state dan props. Kemudian yang keempat merender komponen ke DOM. Mengelola event, cara menangani interaksi pengguna dengan komponen. Voting memungkinkan navigasi antar halaman dalam aplikasi. State management, cara mengelola state yang kompleks dalam aplikasi yang lebih besar. Kemudian ada best practice, yaitu tips dan trik untuk menulis kode React yang bersih dan efisien. Yang kedua ada komponen. Aplikasi React terbuat dari komponen-komponen. Komponen pada React pada dasarnya adalah function pada JavaScript. Komponen adalah bagian dari UI yang memiliki logika dan tampilan tersendiri. Bisa sekecil tombol atau sebesar seluruh halaman. Komponennya itu ada dua, yaitu ada kecil dan besar. Itu yang kecil itu ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada terlalu banyak komponen, kemudian kode menjadi membingungkan. Yang terakhir terlalu abstrak. Kemudian komponen yang besar itu ada terlalu banyak tanggung jawab, banyak state dan props yang dikelola, sulit untuk digunakan kembali, dan kode menjadi kompleks. Kemudian ada kategori komponen. Kategori komponen di sini ada 5. Yang pertama ada stateless atau presentasional, hanya menampilkan UI berdasarkan data yang diterima melalui props. Yang kedua ada stateful atau container, mengelola state di internal dan logika bisnis, sering berinteraksi dengan API. Kemudian yang ketiga ada pure component, komponen yang hanya render ulang jika ada perubahan pada props atau state. Yang keempat yaitu ada higher order component atau HOC, fungsi yang menambahkan fungsionalitas ke komponen lain. Kemudian yang kelima ada controlled vs uncontrolled component. Untuk controlled yaitu mengelola state sendiri, yaitu misalnya pada formulir. Untuk uncontrolled itu menggunakan referensi ref untuk mengambil nilai input tanpa mengelola state. Kemudian ada manfaat.
Manfaatnya yaitu yang pertama ada reusability, komponen dapat dengan mudah digunakan kembali di berbagai tempat pada aplikasi kita. Yang kedua ada modularity, memecah UI menjadi komponen kecil agar mudah untuk dikelola dan dipahami. Kemudian yang ketiga ada separation of concern. Setiap komponen dapat fokus pada fungsionalitasnya yang spesifik agar mudah untuk dites atau debug. Yang keempat, ada kode maintainability, yaitu mudah diubah di kemudian hari. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.